Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan kasus dalam paham determinisme yang berjudul erupsi Gunung Ilelewotolok tercatat 6 kali letusan dalam sehari. Dan sumber serta tanggal terbit sudah kami cantumkan di sini. Baik, sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilakan. Nama saya Muhammad Fatan Ganiu, absen 25. Saya Muhammad Rizky, nomor absen 27. Saya Sandra Kadana Monang, absen 31. Saya Siti Muamila, absen 33. Saya Teofi Salsa, absen 35. Erupsi Gunung Ilelewotolok tercatat 6 kali letusan dalam sehari. Menurut lewoleba.kompas.com, Gunung Ilelewotolok di Kabupaten Lebatan, Nusa Tenggara Timur atau NTT kembali meletus pada Rabu 13 Oktober 2021. Tercatat 6 kali letusan dan 34 hembusan dari gunung api di Kabupaten Lebatan itu. Hari ini teramati 6 kali letusan dengan tinggi 300-600 meter dan asap warna asap putih dan kelabu. Letusan disertai dentuman atau gemuruh lemah hingga sedang, ungkap petugas pos pengamatan Gunung Ilelewotolok Yeremias Kristianto dalam rilis yang diterima kompas.com Rabu sore. Ia melanjutkan hingga kini tingkat aktivitas Gunung Ilelewotolok berada pada level 3 siaga. Oleh karena itu, pos pengamatan Gunung Ilelewotolok mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada masyarakat dan pihak terkait. Masyarakat sekitar dan pengunjung direkomendasikan tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari puncak atau kawah. Masyarakat di sekitar gunung juga diminta mewaspadai ancaman longsoran material lapuk dari bagian tenggara puncak, mengingat potensi bahaya vulkanik yang dapat mengakibatkan gangguan pernapasan atau ISPA maupun gangguan kesehatan lainnya, maka masyarakat yang berada di sekitar Gunung Ilelewotolok agar menyiapkan masker penutup hidung dan mulut maupun perlengkapan lain untuk melindungi mata dan kulit, kata Yeremias. Yeremias juga meminta masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai yang memiliki hulu di puncak Gunung Ilelewotolok agar mewaspadai ancaman lahar dingin. Seluruh masyarakat maupun instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan status maupun rekomendasi Gunung Ilelewotolok setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play. Para pemangku kepentingan di sektor penerbangan dapat mengakses fitur VONA atau Volcano Observatory Notice for Aviation. Ungkapnya, ia pun meminta masyarakat tak mudah percaya dengan berita bohong yang beredar seputar erupsi Gunung Ilelewotolok. Mengapa artikel tersebut termasuk paham determinisme? Karena paham determinisme sendiri adalah segala sesuatu dalam alam ini, termasuk manusia, diatur oleh hukum sebab akibat. Dan erupsi gunung yang telah dipaparkan di atas bukan disebabkan oleh manusia, melainkan karena alam itu sendiri. Erupsi gunung api terjadi ketika adanya tenaga dari dalam bumi yang mendorong perut bumi mengeluarkan isinya. Isi perut bumi yang dimaksud adalah magma. Magma adalah batuan meleleh yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, lebih dari 1000 derajat Celcius. Jadi, kita di sini sudah dapat menarik kesimpulan bahwa artikel di atas termasuk ke dalam paham determinisme. Rekomendasi kelestarian lingkungan fisik dan sosial berdasarkan artikel. Kelestarian lingkungan secara fisik. Yang pertama, masyarakat sekitar dan pengunjung direkomendasikan tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari puncak atau kawah. Yang kedua, masyarakat sekitar gunung juga diminta mewaspadai ancaman longsoran material lapuk dari bagian tenggara puncak. Yang ketiga, melakukan pendidikan kepada masyarakat yang berada di sekitar gunung berapi. Yang keempat, pemberian pertolongan segera saat gunung meletus. Yang kelima, menggunakan masker dan kacamata untuk antisipasi jika beraktivitas di luar ruangan. Yang terakhir adalah pantau perkembangan aktivitas gunung berapi melalui sumber informasi terpercaya.
Selanjutnya ada kelestarian lingkungan secara sosial. 1. Menyiapkan tempat evakuasi untuk mengungsi saat bencana terjadi. Yang kedua ada mengidentifikasi sistem keamanan yang berlalu di daerah tersebut. Yang ketiga selalu siap dalam merencanakan evakuasi. Yang keempat tidak panik dan tetap tenang, selalu waspada dalam beraktivitas. Dan yang terakhir memiliki kendaraan yang siap dipakai kapan saja. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan artikel mengenai erupsi Gunung Ilelewotolok NTT tadi, hal tersebut termasuk ke dalam paham determinisme dikarenakan bencana erupsi gunung disebabkan oleh alam dan hal tersebut bersesuaian dengan definisi paham determinisme sendiri. Adapun rekomendasi kelestarian secara fisik seperti tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari puncak atau kawah, menggunakan masker dan kacamata untuk antisipasi jika beraktivitas di luar ruangan dan lainnya. Selain itu, juga ada rekomendasi kelestarian secara sosial seperti selalu bersikap waspada, menyiapkan tempat evakuasi untuk mengungsi saat bencana terjadi, mengidentifikasi sistem keamanan yang berlalu di daerah tersebut, dan lainnya. Bencana alam terjadi di luar kendali kita. Dan yang ada di kendali kita adalah sikap kita dalam menghadapi masalah tersebut dengan terus menjaga dan melestarikannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.